tenté sans déshonneur de reconnaître notre défaite. Et que proposez-vous, monsieur le maréchal? On doit s'entendre avec l'Allemagne et rebâtir la France sur des bases nouvelles. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, de Gaulle! Pada masa Perang Dunia Kedua, Jerman berhasil memukul mundur pasukan sekutu dan mengambil alih kota-kota di Prancis. Suatu siang terlihat ada seorang pria bernama De Gaulle sedang makan siang bersama keluarganya. De Gaulle ini adalah jenderal militer Prancis. Dia punya 3 anak. 2 sudah sekolah dan 1 masih kecil. Setelah menghabiskan waktu dengan keluarga, istrinya yang bernama Yuon membantu De Gaulle bersiap-siap berangkat menuju medan perang. Saat sedang bertahan di barak, De Gaulle menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Tapi markas menolak dan malah menyuruh mundur. Mendengar itu, De Gaulle kecewa. Setelah menutup telepon karena kesal, De Gaulle mengeluh ke anak buahnya. Kenapa markas pusat hanya mementingkan pertahanan? Kenapa mereka takut menyerang balik? Kita tak mungkin bisa meraih kemenangan jika tak memiliki kepercayaan diri. Seorang jurnalis yang mendengar kata-kata De Gaulle barusan kagum, lalu memintanya berpidato untuk mengobarkan semangat para pasukan Prancis, nanti akan dia siarkan di radio. De Gaulle pun setuju. Mereka berdua kemudian pergi ke lapangan kosong untuk merekam pidato. Sementara itu di rumah terlihat istri De Gaulle, yaitu Yuon, sedang membaca surat kiriman suaminya. Dalam surat itu De Gaulle menceritakan bagaimana kondisi peperangan saat ini karena pasukan Jerman telah berhasil menguasai kota-kota di wilayah timur. Jadi untuk sementara waktu, lebih baik Yuon dan anak-anak pergi evakuasi ke rumah nenek di luar kota. Membaca surat itu, sebagai istri Yuon cuma bisa mendoakan keselamatan suaminya. 1 minggu berlalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni, De Gaulle dipanggil ke kota Paris untuk menemui Perdana Menteri. Di sana Perdana Menteri memuji pidato yang De Gaulle sampaikan lewat radio. Gara-gara pidatonya, para pasukan Prancis jadi makin bersemangat dan berhasil menahan gempuran Jerman. Berkat kesuksesan itu, Perdana Menteri pun mengangkat De Gaulle menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan langsung mengajak ikut rapat. Selama rapat, Perdana Menteri De Gaulle serta Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk mendukung perang terus berlanjut. Walaupun terdesak, kita harus tetap memberi perlawanan pada Jerman. De Gaulle meminta para petinggi segera mengirim bantuan ke medan tempur untuk memulai serangan balik. Sayangnya Menteri Pertahanan yang bernama Petain menolak. Petain menjelaskan posisi pasukan Jerman sekarang sudah sangat dekat dengan kota Paris. Bila Jerman berhasil mengambil alih kota Paris, maka Prancis akan berakhir. Sebelum itu terjadi, lebih baik pemerintah Prancis menyerahkan secara baik-baik dan memutuskan bergabung dengan Jerman. Lagi pula peperangan ini sudah berjalan terlalu lama, terlalu banyak korban jiwa berjatuhan, kalau pada akhirnya Prancis sudah pasti kalah. Melihat banyaknya petinggi yang mendukung saran Petain, De Gaulle sangat kecewa. Selesai rapat, Perdana Menteri memerintahkan De Gaulle pergi ke kota London untuk bernegosiasi dengan Inggris agar mau membantu Prancis. Sebelum berangkat, De Gaulle mampir ke sekolah menemui anak-anaknya terlebih dahulu. Dia memberitahu kalau kota Paris sudah tak aman lagi. Karena tadi ibu sudah pergi mengungsi duluan ke rumah nenek De Gaulle. Menyuruh kedua anaknya itu segera pergi menyusul dan berkumpul dengan ibu di sana. De Gaulle juga berpesan, tolong gantikan ayah jaga ibu dan adik kalian.
Sesampainya di kota London, ketika bertemu Perdana Menteri Inggris yang bernama Churchill, De Gaulle mulai bernegosiasi meminta bantuan untuk melawan Jerman sebelum mereka menyerang kota Paris. Namun Churchill menolak. Jangankan Prancis, situasi Inggris saja sekarang sedang kacau. Bila Jerman menyerang Inggris, Inggris pasti akan kalah. Apalagi setelah kekalahan perang besar-besaran di Dunkirk, Inggris kehilangan banyak tentara dan persenjataan. Jadi untuk sementara waktu, dia tak bisa membantu negara lain dulu karena negaranya sendiri sedang dalam bahaya. Sepulangnya ke kota Paris, Gaulle kaget melihat kondisi gedung pemerintahan yang sangat kacau. Di kantor Perdana Menteri memberitahu kalau Jerman sudah tinggal selangkah lagi sampai di kota Paris. Jadi kita harus segera memindahkan pemerintahan ke kota lain, yaitu kota Bordeaux. Dan menyatakan kota Paris sebagai kota terbuka. Dengan begitu, Paris tak akan dihancurkan dan akan mengurangi korban jiwa. De Gaulle pun protes. Kenapa menyerahkan kota Paris begitu saja tanpa perlawanan ini? Sama aja seperti menyerah. Namun Perdana Menteri tak bisa berbuat apa-apa. Untuk sekarang hanya inilah jalan terbaik. Beberapa hari kemudian kota Paris benar-benar jatuh ke tangan Jerman. Di kota Bordeaux terlihat semua petinggi sedang rapat saat menonton rekaman kondisi kota Paris yang telah dijajah para tentara Jerman. Lagi-lagi Petain dan menteri-menteri lain menyarankan untuk segera menyerah. Prancis benar-benar terpojok dan kalah telak. Lebih baik kita mencoba untuk mulai menerima Hitler dan bergabung ke dalam Eropa baru yang akan dia ciptakan. Karena merasa para petinggi sudah kehilangan harga diri, De Gaulle pun meninggalkan ruang rapat. Selesai rapat, waktu De Gaulle sedang berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri, asisten De Gaulle memberitahu kalau Perdana Menteri telah menugaskan De Gaulle kembali ke Inggris untuk bernegosiasi dengan Churchill lagi. Mendengar Perdana Menteri masih belum mau menyerah dan masih berusaha berjuang, De Gaulle lega. Di tengah perjalanan, karena searah, De Gaulle mampir ke rumah nenek untuk menemui keluarganya. Ketika bertemu, Yuon langsung berlari memeluk suaminya. Setelah menghabiskan waktu bersama anak-anak De Gaulle, lalu berbincang berdua dengan istrinya sambil jalan-jalan menikmati pemandangan laut, De Gaulle menceritakan bagaimana kondisi Prancis saat ini. Dia begitu frustasi, semua usahanya seakan sia-sia. Yuon pun mencoba menguatkan dan mengingatkan tentang kisah-kisah sejarah yang dulu suaminya suka. Kisah perjuangan tokoh-tokoh hebat seperti Alexander Caesar dan Napoleon yang tak pernah menyerah meski menghadapi masalah sangat besar. Mendengar ucapan istrinya, De Gaulle kembali bersemangat. Waktu ingin berangkat, De Gaulle berjanji dia akan berjuang melakukan yang terbaik demi keselamatan warga dan negaranya. Sesampainya di London, De Gaulle bersama para delegasi Prancis langsung mengadakan rapat dengan Churchill untuk membahas kerja sama antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Inggris menawarkan, gimana kalau Prancis dan Inggris bergabung jadi satu negara hanya selama perang berlangsung? Namun Menteri Dalam Negeri Inggris tak setuju. Jika bergabung, maka Prancis hanya akan jadi beban dan justru malah menyeret Inggris untuk hancur bersama. Di tengah perdebatan, dengan tegas Churchill berkata, Prancis dan Inggris sudah seperti saudara meski tak bergabung. Tapi jika Prancis hancur cepat atau lambat, Inggris juga pasti akan hancur. Churchill pun berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu Prancis. Mendengar itu, De Gaulle senang. Selesai rapat, De Gaulle langsung menelepon Perdana Menteri, lalu melaporkan hasil rapat barusan. Tapi bukannya senang. Perdana Menteri justru terdengar gelisah, kemudian menyuruh De Gaulle pulang sekarang juga. Sesampainya di bandara, asisten De Gaulle melapor kalau saat ini telah terjadi kudeta.
Perdana Menteri sudah mengundurkan diri dan posisi kepala pemerintahan telah diambil oleh Petain. Tak hanya itu, Petain juga telah memecat De Gaulle. De Gaulle pun bergegas menemui Perdana Menteri. Ketika bertemu, Perdana Menteri menjelaskan semua yang terjadi selama De Gaulle pergi ke Inggris. Para anggota DPR pendukung Nazi Jerman berkhianat. Mereka menghasut anggota DPR lain agar mau menghentikan peperangan dan bergabung dengan Jerman karena kalah suara di DPR. Akhirnya terjadilah kudeta. Mendengar cerita itu, De Gaulle berencana ingin kembali ke Inggris untuk melakukan perlawanan. Dari sana, ia yakin Churchill pasti mau membantu. Perdana Menteri yang sudah pasrah hanya bisa mendukung. Ia juga memberikan uang simpanannya untuk membantu misi De Gaulle. Setelah persiapan selesai, De Gaulle pun berangkat ke Inggris. Sesampainya di kota London, De Gaulle pergi ke kantor kedutaan Prancis terlebih dahulu dan meminta seorang staf di sana untuk mengumpulkan suara seluruh warga Prancis yang tinggal di Inggris sebagai bukti kalau masih banyak rakyat Prancis yang masih belum menyerah dan tetap ingin berjuang. Namun di tengah diskusi tiba-tiba terdengar siaran radio yang mengabarkan bahwa kini Petain secara resmi telah diangkat sebagai Perdana Menteri baru Prancis. Mulai sekarang Prancis juga telah bergabung dengan Jerman. Mendengar siaran itu, semua orang di kantor kedutaan Prancis marah. Bagaimana bisa Petain menyampaikan pengumuman itu dengan bangga tanpa punya rasa malu? De Gaulle lalu bergegas menemui Churchill. Saat bertemu, De Gaulle memohon tolong izinkan dia menyiarkan pidatonya lewat radio untuk mengajak rakyat Prancis agar jangan menyerah. Jika bersatu dengan Inggris, kita masih punya harapan. Churchill pun mengizinkan, tapi dia mengingatkan jika berani melakukan itu, maka De Gaulle akan dianggap sebagai pengkhianat negaranya sendiri. Namun De Gaulle tak gentar. Di sisi lain, karena situasi di Prancis sudah tak aman, Yuan mengajak keluarganya segera mengungsi menyusul suaminya ke London. Tapi Bibi dan Ibu Yuan tak mau ikut mereka, hanya bisa pasrah. Sebelum berangkat, ibu memeluk dan mendoakan keselamatan Yuan. Saat sampai di apartemen De Gaulle, tak membuang-buang waktu. Dia langsung menulis naskah untuk pidatonya besok. Chars, les avions, dernier mot est-il dit? Vous dit que rien n'est perdu pour la France. Moi qui vous parle en connaissance de cause. Keesokan harinya sebelum menyiarkan pidato, De Gaulle menelpon Bibi lalu menanyakan kabar keluarganya. Bibi hanya memberitahu kalau Yuan dan anak-anak telah pergi ke pelabuhan. Tapi dia tak tahu lagi bagaimana kabar mereka. Katanya tentara Jerman menjaga ketat perbatasan agar tak ada warga yang kabur dari Prancis. Mendengar itu, De Gaulle khawatir. Sesampainya di kantor penyiaran, De Gaulle harus bersabar karena persiapan masih belum selesai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dia masuk di ruang siaran. Lagi-lagi rekannya mengingatkan, jika melakukan ini, maka Petain akan menganggapnya pemberontak. Namun De Gaulle tak gentar. Ce sont les chars, les avions, croyez-moi. Et qui vous dit que rien? Non. Toutes les fautes. Le destin du monde, de la résistance française à se mettre en rapport avec moi. Di sisi lain, kapal-kapal warga Prancis yang mencoba kabur terus diteror pasukan Nazi. Welcome to it.
Keesokan harinya De Gaulle menerima surat dari pemerintah Prancis. Dalam surat itu tertulis bahwa akibat pidato perlawanannya kini, De Gaulle dianggap sebagai pemberontak seluruh aset dan hartanya akan disita, bahkan kewarganegaraan Prancisnya dicabut. Di tengah kesedihan, anak buah De Gaulle datang mengabarkan kalau Jerman telah menghancurkan pelabuhan dan membombardir kapal-kapal warga yang berusaha kabur. Mendengar itu, De Gaulle semakin khawatir. Beberapa hari kemudian, waktu De Gaulle sedang merenung, tiba-tiba ada telepon yang memberitahu kalau keluarganya selamat. Hari demi hari berlalu di kota London, Inggris. Terlihat De Gaulle masih terus menyiarkan pidato perlawanannya setiap hari untuk seluruh rakyat Prancis. Namun kini dia tak lagi sendiri. Keluarganya selalu menemani dan mendukung perjuangan De Gaulle demi kemerdekaan negaranya. Dan akhirnya film tentang kisah De Gaulle sang jenderal militer pun selesai.